Salam sejahtera, Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Dalam pesan pastoral hari ini, kita akan bersama-sama belajar pengharapan apa yang kita miliki di tengah-tengah dunia yang berubah, di tengah-tengah dunia yang penuh penderitaan ini. Rasul Petrus di dalam Surat 1 Petrus ayat pasal yang pertama, ayat 3 sampai yang kelima berkata demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemungkinan besar surat ini ditulis pada masa pemerintahan Kaisar Nero. Kaisar Nero dikenal sebagai penguasa yang sangat kejam. Pada tahun 64, kota Roma dibakar dan Kaisar Nero merupakan tersangka utamanya. Namun demikian, dengan cara yang licik, Kaisar yang jahat ini mengkambing hitamkan orang-orang Kristen sebagai penyebabnya. Oleh sebab itulah orang-orang Kristen dianiaya. Bahkan menurut catatan sejarah, Kaisar Nero menjadikan tubuh orang-orang Kristen sebagai obor. Sebagian lainnya dijadikan umpan binatang buas sebagai pertunjukan hiburan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah keadaan yang sulit, kita pasti akan bertanya, mengapa semua ini terjadi? Hari-hari ini pun banyak orang percaya mengalami kesulitan, penderitaan, bahkan aniaya, dikhianati, dikecewakan, bahkan mengalami sakit berkepanjangan, dan juga kematian yang memilukan hati. Jika kita menaruh pengharapan hidup kita hanya dalam dunia yang penuh penderitaan ini, pasti kita akan kecewa. Di dalam momen Paskah ini, marilah kita memeriksa pengharapan seperti apakah yang kita miliki. Jika Bapa di surga dapat melahirkan pengharapan dari tubuh Yesus yang menderita tersalib, maka setiap masalah, rasa sakit, dan doa saya yang tidak terjawab tidak dapat menghancurkan pengharapanku pada kebangkitan Kristus. Jika kita hanya melihat kematian Kristus sebagai akhir, maka kita hidup tanpa harapan. Tetapi ketika orang percaya bersuka cita karena kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan maut, maka orang percaya akan memiliki pengharapan yang tak tergoyahkan. Sebab itu Rasul Petrus mengajak kita memuji Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus. Namun kita tidak boleh lupa, kita sedang ada dalam masa penantian. Perhatikan Rasul Petrus berkata di dalam ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dalam masa menanti ini kita tidak lepas dari tantangan dan kesulitan, karena dunia telah jatuh dalam dosa yang memberi saudara dan saya
harapan terbesar setiap hari adalah pemeliharaan Tuhan. Mengetahui bahwa kekuatannya tersedia memberi saya iman untuk percaya kepada Tuhan apapun yang saya hadapi. Pengharapan ini menolong saya tahu bahwa tidak ada satu hal pun yang mengejutkan Tuhan. Harapan lebih dari sekedar suasana hati ataupun perasaan. Ini adalah keberanian untuk bersandar pada Tuhan dalam segala musim kehidupan yang tak menentu. Harapan adalah keberanian percaya kepada Allah yang tak pernah salah. Harapan adalah keberanian melangkah dalam iman menuju terang kebangkitan Tuhan Yesus. Marilah kita terus mengingat kebangkitan Kristus, sumber pengharapan kita. Jangan memiliki pengharapan yang lain. Milikilah pengharapan di dalam kebangkitan Kristus. Kiranya Tuhan menguatkan, menghiburkan, menopang kita di dalam masa penantian ini. Tuhan Yesus memberkati.